Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin terus membuka penerimaan dalam pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sejak tanggal 1 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Di mana pada hari ini menurut Saifuddin PLH Ketua KPU Kabupaten Tapin yang juga merupakan anggota KPU Divisi Data dan Informasi mengatakan, dari 17 partai politik, PKS merupakan partai pertama yang melakukan penyerahan dokumen bakal calon. Untuk partai PKS ini adalah yang pertama untuk penyerahan dokumen ini. Jadi penyerahan dokumen kita akan periksa waktunya, kemudian dokumennya apakah lengkap atau tidak, diterima atau tidak. Itulah yang kami laksanakan pada hari ini. Gimana untuk partai PKS hari ini, Pak? Dan alhamdulillah setelah kita verifikasi waktunya, kemudian dokumennya, kemudian kita sudah mengeluarkan berita acara, ternyata lengkap dan diterima. Dari hasil verifikasi oleh pihak KPU Kabupaten Tapin, dokumen yang diserahkan oleh PKS dengan total anggota sebanyak 20 caleg dari 25 kursi dinyatakan lengkap. Kedepannya pun PKS akan lakukan sosialisasi ke masyarakat agar dapat dikenal dan menargetkan fraksi PKS dapat memasuki DPRD Kabupaten Tapin. Total 20 itu ada 7 perempuan, kalau kita presentasikan itu 30% perempuan, alhamdulillah memenuhi syarat. Kemudian sebenarnya kami ada tiga komposisi ya. Dari caleg itu ada 3 komposisi, ada yang saya sebutkan sebagai generasi yang berpengalaman, kemudian ada generasi middle dan ada generasi milenial. Ini kami kombinasikan karena kami ingin merekrut generasi milenial sebagai penerus perpolitikan Indonesia. Kemudian kami kombinasikan dengan yang berpengalaman. Ini perlu karena generasi milenial ini perlu bimbingan ya. Karena sekarang pemikiran kaum milenial itu tidak terlalu peduli dengan politik, sehingga perlu pendampingan yang terus-menerus kepada kaum milenial untuk agar mereka bisa tertarik dan terjun dalam dunia politik. Kami sudah jauh-jauh hari sudah siap gitu loh, dengan segala kelengkapannya, baik itu secara administrasi dan juga silonnya semua sudah siap, sehingga kita di Tapin yang pertama mendaftar ke KPU Kabupaten Tapin. Harapan kedepannya, Pak? Sesudah ini kita akan tentu seluruh caleg itu akan kita organisir semua untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, itu minimal itu bahwasanya caleg-caleg semua itu harus dikenal masyarakat, dia harus mensosialisasikan dirinya. Dan juga nanti kita juga harus mengklasifikasi misalnya kantong-kantong suara kita untuk dikondisikan gitu untuk menghadapi pemilu 2024. Ya. Targetnya, Pak, berapa kursi untuk 2024? Target kita itu harus ada fraksi PKS di DPRD Kabupaten Tapin. 3 kursi. Minimal berapa kursi, Pak? Kalau fraksi itu minimal 3. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.